Gelapnya malam mulai menyelimuti. Siap untuk sedikit cerita pengantar tidur yang bikin merinding. Selamat datang di channel The Story of Agung. Kali ini aku akan membawamu ke sebuah kisah dongeng sebelum tidur. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, kasih like. Kalau kamu suka ceritanya, tinggalkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Cerita ini dimulai ketika ada dua orang adik kakak yang bernama Sylvie dan juga Rani. Sylvie adalah seorang kakak yang berusia 28 tahun, sedangkan Rani adiknya berusia 25 tahun. Mereka berdua bekerja di sebuah toko baju di Bandung. Pagi itu mereka berdua sudah bersiap-siap untuk berangkat kerja. Sylvie, Rani, makan dulu nih sebelum kalian berdua berangkat kerja nanti, kata ibunya. Ya bu, kata mereka sambil duduk di kursi meja makan. Mereka berdua makan dengan lahapnya sambil membicarakan pekerjaan mereka. Oh iya kak, hari ini kan hari Minggu weekend, pastinya di toko bajunya rame kan? Kata Rani. Ya iyalah pasti, makanya kita harus cepat-cepat nih supaya nggak terlambat, nanti takut diomelin sama bos lagi. Mereka pun mempercepat makannya. Setelah selesai, mereka pun langsung pamit kepada ibunya untuk berangkat. Bu, kita berdua berangkat dulu ya. Ya, hati-hati ya kalian berdua. Sylvie, kamu bawa motornya jangan ngebut-ngebut, kan kamu bawa adik kamu. Iya bu, ibu tenang aja, Sylvie pasti pelan-pelan kok. Ya udah kita berangkat ya bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka pun pergi dengan menggunakan motor metik hasil ngeredit yang akan mereka bayar dengan hasil gaji mereka. Sesampainya di toko baju, mereka langsung ke posisinya mereka masing-masing. Di toko ini Sylvie ditempatkan di mesin kasir, sedangkan adiknya Rani bertugas melayani para pembeli. Hari itu seperti biasa mereka melayani para pembeli yang sedang membeli baju di toko mereka. Karena hari itu hari weekend, para pengunjung banyak yang keluar masuk toko. Ada yang membeli baju, celana, bahkan sepatu. Sylvie dan Rani melayani para pengunjung dengan ramahnya. Mereka mengikuti apapun yang diperintahkan oleh para pembeli itu, karena pembeli adalah raja. Singkatnya pekerjaan mereka sudah selesai, mereka pun akan bersiap untuk pulang. Jika di hari biasanya mereka selalu pulang jam 9 malam. Tapi dikarenakan hari ini hari Minggu weekend, banyak pengunjung yang berdatangan yang membuat mereka harus lembur. Hingga pada akhirnya mereka selesai sekitar jam setengah 12 malam. Mereka berdua pamit kepada semua teman-teman pegawai yang lain. Semuanya kita duluan ya, kata Rani dan Sylvie sambil mengendarai motornya. Ya sih, hati-hati. Di tengah perjalanan itu, karena saking ingin cepat pulang, mereka pun menyalip semua mobil dan juga motor yang ada di depan mereka. Hinggalah sampai ke jalan kecil yang akan menuju ke rumah mereka. Untuk di jalan kecil ini terbilang sepi. Di sisi kanan kirinya hanya ada pohon-pohon yang menemani mereka. Adapun rumah warga-warga juga yang memang terbilang jarang-jarang ditemui di jalanan. Itu dikarenakan antara rumah satu dengan rumah yang lain itu jaraknya cukup jauh-jauh. Sedangkan untuk rumahnya sendiri memang dibatasi oleh sawah yang menjadi pembatas antara rumah satu dengan rumah yang lain. Ada juga kebun dan juga toren air. Karena para warga di kampung itu memang suka bercocok tanam. Di saat mereka sedang melewati toren air, pandangan Rani terfokuskan oleh sesuatu. Rani melihat di dekat toren ada sesuatu yang panjang yang berwarna hitam. Rani terus memperhatikan benda yang ada di dekat toren itu. Rani bilang di dalam hatinya, "Hah, apaan tuh?" Rani pun berusaha mempertegas pandangannya. Di saat Rani melihat dengan jelas benda hitam itu, tiba-tiba benda hitam itu pun berbalik. Waktu Rani melihatnya ternyata itu adalah sebuah kepala hitam kuntilanak dengan rambut panjang yang mengerikan. Kuntilanak itu juga melihat ke arah Rani sambil tersenyum. Rani pun langsung mengalihkan pandangannya dan mengatakan kepada kakaknya untuk mempercepat laju motornya. "Kak, buruan kak," sambil menempuh kakaknya. "Iya sabar, apa sih, kan kita harus pelan-pelan, kan udah malam," kata kakaknya. Dalam keadaan panik itu Rani berdoa dalam hatinya agar kuntilanak itu tidak mengikuti sampai ke rumah. Sesampainya di depan rumah, Rani pun langsung menggedor pintu. Bu, buka bu," kata Rani. Ran, biasa aja kali buka pintunya, gak usah sampai ngegas gitu, kata Sylvie. Iya, sabar, kata ibunya sambil buka pintu. Rani pun langsung nyelonong masuk begitu saja.
Sylvie pun langsung memasukkan motornya ke dalam rumah. Ibunya bertanya, kenapa tuh adik kamu? Kok kelihatan kayak orang panik gitu? Gak tahu bu, dari tadi juga dia nyuruh buru-buru. Gak tahu kenapa tuh orang, kata Sylvie. Oh iya Sylvie, kalau kamu sama Rani mau makan, ibu udah siapin makanannya di meja ya. Ibu mau langsung tidur, ibu udah ngantuk nih. Ya bu, siap, kata Sylvie. Waktu Sylvie berjalan ke kamar, Rani pun keluar dari kamarnya. Sylvie bilang, tadi lo kenapa kayak orang panik gitu? Nggak apa-apa kak, gua mau langsung makan aja ya. Sambil beranjak ke meja makan, di dalam hatinya Rani bilang, sorry ya kak, gua nggak pengen ngasih tahu ke lo karena gua nggak pengen bikin lo ketakutan. Akhirnya mereka berdua makan bersama, setelah itu mandi dan langsung tidur. Untuk kamar Rani dan Sylvie itu terpisah. Rani pun langsung terlelap tidur karena kelelahan melayani banyak pembeli di toko bajunya. Selang 30 menit tertidur, Rani pun tiba-tiba terbangun. Waktu Rani membuka mata, dia melihat ada kepala kuntilanak yang berambut panjang yang berwajah hitam, yang menatap ke arahnya dengan tatapan tajam sambil tersenyum menyeringai. Kuntilanak itu berkata, kamu tadi lihat aku, kamu tadi lihat aku. Kuntilanak itu berkata seperti itu terus sambil mendekat ke arah Rani. Rani yang tak kuat melihat sosok penampakan kuntilanak itu, ia berteriak sekencang mungkin sambil berlari ke arah kamar ibunya. Bu, tolong bu, buka bu, buka bu, kata Rani sambil teriak-teriak. Ibu, ayah, dan Sylvie yang mendengar teriakan Rani itu, mereka bertiga keluar dari kamar secara bersamaan. Rani, kamu kenapa? Kata ibunya sambil panik. Kenapa sih lo? Kata Sylvie sambil mendekati Rani. Sambil menunjuk ke arah kamarnya yang terbuka, Rani mengatakan kalau ada kuntilanak di kamarnya. Sylvie dan kedua orang tua yang mendengar pernyataan Rani itu, mereka bertiga kaget. Kuntilanak? Yang bener lo, kata Sylvie. Masa sih Ran, kata ibunya. Gimana kuntilanaknya, kata ayahnya. Itu ya di kamar, kata Rani sambil ngegagap. Ayah, tolong cek ke kamarnya, kata ibunya. Ayah pun berjalan ke kamarnya Rani. Waktu ayahnya melihat ke dalam, ternyata kepala kuntilanak itu masih ada di sana. Kuntilanak itu menatap ke ayahnya sambil tersenyum menyeringai. Ayah yang melihat penampakan itu pun kaget dan beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Bu, tolong ambil air putih, teriak ayahnya. Kenapa ya, teriak ibunya. Ambil air putih cepetan, kata ayahnya lagi. Ibu yang ketakutan itu pun mengajak Sylvie dan juga Rani untuk ke kamarnya Rani sambil membawa air putihnya. Sesampainya mereka bertiga di kamar, ibu dan Sylvie yang melihat kuntilanak itu pun langsung beristighfar, sedangkan Rani langsung tutup mata. Astagfirullahaladzim ayah, itu kuntilanak, kata ibunya sambil memberikan air ke ayahnya. Ya, itu kuntilanaknya bu, ayah mau bacain doa pakai air ini supaya menyiprat kuntilanak itu. Sylvie yang ketakutan itu langsung bersembunyi di belakang ibunya. Ayah mendekati si kuntilanak itu sambil membaca doa dan menyipratkan air yang ada di gelas kepada muka si kuntilanak itu. Pada awalnya kuntilanak itu hanya tertawa saja. Tapi setelah air yang dibacakan doa itu dicipratkan ke arahnya, kuntilanak itu pun mulai berteriak dan kepanasan. Kuntilanak itu bilang, ampun, tolong, jangan, panas. Ayah pun terus menyipratkan air yang sudah dibacakan doa itu. Sekarang kamu pergi dari sini dan jangan ganggu keluarga kami. Si ayah terus saja menyipratkan air yang sudah didoakan itu ke arah si kuntilanak. Karena saking kepanasan, akhirnya kuntilanak itu pun pergi menembus melewati atap. Akhirnya mereka semua bisa bernapas dengan lega. Alhamdulillah, kata ayahnya. Kok bisa ada kuntilanak di kamar kamu, Ran? Kata ibunya. Iya Ran, aneh banget, gua juga ngeri banget lagi ngelihatnya, kata Sylvie. Rani pun menceritakan semuanya dari awal. Dimulai dari dia yang penasaran melihat yang berwarna hitam panjang di dekat toren, sampai Rani menyadari kalau itu ternyata adalah kuntilanak. Oh, jadi itu alasannya kenapa lo tadi nyuruh gua buat buru-buru, kata Sylvie. Yang ternyata lo ngeliat kuntilanak, kata Sylvie. Iya, kenapa tadi gua nggak mau bilang juga karena nggak pingin bikin lo panik, kak. Kalau sampai lo panik nanti ketakutan, yang ada kita malah jatuh dari motor lagi. Dan kuntilanak itu pun pasti akan bisa lebih ngedeketin kita lagi waktu kita jatuh, kata Rani. Ngeri banget, kata Sylvie. Ya gue juga nggak tahu kalau ternyata kita bakal diikutin sama dia, kata Rani. Kok bisa gitu ya, kata ibunya. Ayahnya bilang, oh mungkin itu karena Rani lagi apes aja.
Mungkin karena kecapean kerja lembur, jadinya fokusnya teralihkan sampai ngeliat yang begitu. Pas dilihat ternyata yang begitu yang ngeganggu. Ya bisa dibilang kalau kalian ini lagi pada apes aja, kata ayahnya. Selesai, terima kasih sudah menonton di channel ini dan nantikan video berikutnya.